Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di alam maya para peserta didik semua. Pada pertemuan ketiga ini akan membahas masalah ekonomi. Masalah ekonomi: 1. Kebutuhan yang terbatas. 2. Barang dan jasa. 3. Kelangkaan. 4. Biaya peluang. 5. Masalah ekonomi mikro. 6. Masalah ekonomi dalam konteks ekonomi makro. Kebutuhan yang tidak terbatas. Apa sih itu kebutuhan? Apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang yang apabila tidak terpenuhi dapat mengganggu kelangsungan hidup orang tersebut. Sedangkan keinginan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang dan apabila tidak terpenuhi, tidak mempengaruhi kehidupan orang tersebut. Jenis-jenis kebutuhan. 1. Berdasarkan intensitas kegunaan. Terdiri dari kebutuhan primer seperti makan, minum, perumahan. 2. Kebutuhan sekunder seperti TV, motor. 3. Kebutuhan tersier seperti mobil. Berdasarkan sifat kebutuhan. 1. Kebutuhan jasmani, makan, minum. 2. Kebutuhan rohani, rekreasi. Berdasarkan waktu kebutuhan. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Menurut wujudnya, kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Menurut subjek yang membutuhkan, kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. 1. Lingkungan. 2. Agama. 3. Adat istiadat. 4. Peradaban. Biasakanlah kebutuhan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Biasakanlah untuk selalu mendahulukan pemenuhan kebutuhan primer di atas kebutuhan-kebutuhan yang lain. Barang dan jasa. Untuk memenuhi kebutuhan manusia diperlukan barang dan jasa. Barang adalah alat pemenuhan kebutuhan manusia yang mempunyai bentuk fisik. Sedangkan jasa adalah alat pemenuhan kebutuhan yang tidak berbentuk tetapi bisa dirasakan manfaatnya. Jenis-jenis barang berdasarkan cara memperolehnya. Barang ekonomi adalah barang yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan atau usaha. Barang non-ekonomi atau barang bebas yang untuk memperolehnya tidak diperlukan usaha. Berdasarkan cara penggunaan. 1. Barang pribadi. 2. Barang publik. Berdasarkan hubungan pemakaian. 1. Barang substitusi. 2. Barang komplementer. Menurut proses pembuatannya. 1. Barang mentah. 2. Barang setengah jadi. 3. Barang jadi. Kegunaan suatu barang. Kegunaan bentuk. Barang tersebut akan lebih berguna jika dirubah bentuknya. Misalkan kayu menjadi meja, kursi. Kegunaan tempat.
barang tersebut akan lebih berguna jika dipindahkan tempatnya. Misalkan pasir di sungai diangkat ke darat. Kegunaan waktu, ya, barang tersebut akan lebih berguna pada waktu-waktu tertentu. Misalkan payung di musim hujan atau musim panas. Kegunaan milik, ownership, barang tersebut akan lebih berguna jika sudah dimiliki. Saya kira untuk pertemuan ketiga ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.